Selamat pagi, Bapak Ibu guru sekalian. Nama saya Budi Dharma Arya Putra dari kelas 12 IPA nomor absen 5. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa patah kata mengenai firman Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Khotbah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kedamaian Menghancurkan Depresi. Untuk yang pertama kita bisa lihat pada firman Tuhan kita, yaitu pada Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah, teman-teman tahu nggak sih maksud dari ayat ini gimana? Maksud dari ayat ini itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah memberikan kedamaian bagi kita. Tuhan itu sudah memberikan hadiah yang indah sekali bagi kita, yaitu kedamaian. Jadi seharusnya yang di hati kita itu bukan gelisah ataupun gentar lagi, tapi isi hati kita itu adalah Tuhan Yesus. Isi dengan kedamaian dan Tuhan Yesus. Dikarenakan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita itu bersifat mutlak, teman-teman. Jadi seharusnya bagi kita yang sudah mengamalkan ajaran Kristus, ajaran Tuhan Yesus, kita itu tidak akan pernah merasa depresi ataupun merasa gelisah di dalam hidup kita, karena semua sudah ada padanya. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya, "Kak, bagaimana dengan kasus bunuh diri karena depresi di luar sana? Apakah itu berarti mereka tidak mengamalkan ajaran Tuhan Yesus?" Nah, kalau untuk pertanyaan seperti itu, mungkin saya bisa bilang iya, mereka tidak menanamkan firman dalam hati mereka sendiri. Karena teman-teman, depresi itu juga berasal dari hati, tidak hanya berasal dari otak. Jika hati mereka itu dipenuhi oleh firman Tuhan Yesus, seperti pada Yohanes 14 ayat 27 ini, mereka pasti tidak akan merasakan depresi, teman-teman. Karena apa? Depresi itu munculnya atau akarnya itu dari rasa gelisah dan rasa takut di hati, teman-teman. Contohnya, kasus bunuh diri kebanyakan siswa di Korea dan Jepang karena depresi, dibully setiap harinya. Itu kan pasti kenanya itu kan mental ya, teman-teman. Pasti kenanya itu hati. Dan semisalnya nih ya, bahwa di dalam diri mereka, di dalam hati mereka sudah ada firman Tuhan Yesus yang berisikan damai sejahtera, mereka seharusnya tidak akan merasakan depresi. Jika mereka tetap berpegang teguh terhadap firman Tuhan Yesus, mereka pasti tidak akan merasakan depresi dan tidak akan mengakhiri kehidupan mereka seperti itu. Nah, mungkin sekarang teman-teman bertanya kepada saya, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Tuhan untuk membantu manusia dalam keadaan susah seperti itu? Nah, untuk teman-teman ketahui ya, Tuhan itu ada di mana saja, teman-teman. Tuhan itu selalu mendengarkan keluh kesah kita, selalu mendengarkan curhatan kita. Dan pasti ya, Tuhan itu akan selalu membantu kita yang memiliki firman, selalu membantu kita di saat kita membutuhkan. Nah, seperti di Yohanes 10 ayat 10, Tuhan selalu datang untuk memberikan sukacita kepada kita, sukacita kepada semua orang yang sedang mengalami musibah. Sama halnya dengan seseorang yang sedang mengalami depresi. Tuhan itu selalu membantu, teman-teman. Jadi mau masalahnya itu masalah dalam keadaan fisik ataupun masalah mental, Tuhan pasti akan membantu kita. Dengan cara apa? Ya mungkin nggak secara langsung mungkin, cuman tentu saja bantuan Tuhan itu tidak terduga ya, teman-teman. Mungkin bisa saja tiba-tiba ada datang support system yang membantu kita untuk keluar dari masalah depresi itu. Mungkin bisa saja masalah kita secara tiba-tiba langsung bisa terselesaikan seperti itu. Atau mungkin bisa saja Tuhan menguatkan hati kita melalui firman-firman-Nya agar kita bisa melalui segala masalah yang datang kepada kita ini, teman-teman. Dan seperti itulah cara Tuhan untuk membantu kita dalam mengatasi depresi.
Nah, berbicara soal depresi, teman-teman kira-kira tahu nggak nih kalau ternyata hidup kita itu penuh dengan sukacita, teman-teman. Tetapi kita mungkin nggak bisa melihatnya karena kita terlalu fokus pada masalah yang ada pada diri kita. Seperti depresi tadi contohnya. Depresi tadi akar permasalahannya itu dari rasa gelisah, teman-teman. Dari semua permasalahan di hati kita. Nah, tapi teman-teman, Tuhan ini sudah menurunkan satu ayat yang dibilang menjadi jawaban bagi kita, yaitu dari Nehemia 8 ayat 10. Di dalam ayat itu diberitakan bahwa Tuhan itu memberikan sukacita yang besar sekali kepada kita. Dia memberikan kita makanan, minuman yang sedap-sedap, dan membiarkan kita berpesta, menyantap makanan dan minuman yang lezat itu untuk menghilangkan rasa gundah kita, untuk menghilangkan rasa gelisah di hati kita, untuk memastikan bahwa kita ini selalu memiliki tubuh yang sehat, memiliki mental dan hati yang sehat juga, teman-teman. Hati yang penuh dengan firman. Teman-teman, Tuhan merupakan sosok yang sangat baik kepada seluruh makhluk hidup. Itulah mengapa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri di saat kita mengalami musibah, teman-teman. Di saat kita mengalami musibah, justru itu adalah saat yang paling tepat untuk kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita dalam setiap pencobaan. Kita tidak seharusnya mengambil terlalu berat suatu masalah, terlalu dimasukkan ke pikiran dan ke dalam hati kita, sehingga itu menutup semua firman Tuhan yang ada di hati kita. Kita seharusnya membiarkan Tuhan untuk membantu kita dengan cara menguatkan iman dan hati kita. Jika iman dan hati kita penuh dengan firman, teman-teman, kita pasti akan bisa melalui segala pencobaan yang diberikan oleh dunia yang kejam ini kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan kita damai sejahtera. Itulah mengapa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada firman-firman Tuhan, tidak seharusnya berputus asa, tidak seharusnya depresi, bahkan sampai mengakhiri hidup kita sendiri, teman-teman. Kita seharusnya mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Tuhan sudah menganugerahkan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga milik semua orang, teman-teman. Hanya saja kita mungkin belum membuka pintu hati kita, sehingga kedamaian itu tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Sekarang tergantung kepada teman-teman nih, apakah teman-teman ingin membukakan pintu kedamaian agar damai sejahtera bisa masuk ke dalam kehidupan kita, atau teman-teman hanya akan membiarkan dunia ini menang dan menguasai seluruh pikiran maupun hati kita. Itulah mengapa, teman-teman, marilah kita semua semakin dekat kepada Tuhan. Jangan membiarkan keterpurukan membuat kita menjadi depresi. Jangan biarkan masalah dan pencobaan membuat kita menjadi lupa akan Tuhan dan membuat kita menjadi putus asa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.